bersama-sama di hari ini. Oleh sebab itu telah hadir Bapak calon bupati dan wakil bupati untuk nanti sedikit memberikan pencerahan kepada kita di tempat ini, dan kita akan kembali ke kediaman bupati dan Bawaslu melalui Panwar Distrik Superi Selatan yang saya hormati, dan direncanakan nanti kita punya kampanye tatap muka, nanti kita akan laksanakan di Parindi dan akan diatur oleh koalisi sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Kita sudah khusus untuk pendukung Hersan, kita kurang lebih 3 minggu ini ada hal-hal yang berkaitan ataupun ada juga dari kita punya pendukung lain jika ingin mau mengganggu atau mereka khusus untuk Hersan sampai hari ini tidak pernah menjatuhkan lawan. Kita tetap mensyukuri apa yang kita sudah jalani dan hadapi sampai dengan hari ini. Semua terjadi karena sebuah. Dan berikut saya berusaha ingin melihat atau mendengar secara langsung apa yang menjadi keinginan daripada masyarakat, apa yang menjadi pergumulan yang dari pembangunan belum tersentuh oleh kita punya masyarakat di sini. Yang jelas kita dua hadir di sini bukan mendengar atau melihat dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Sehingga kondisi yang terjadi di kampung Barbefondi, kampung dalam satu rumah, air bersih yang belum menyentuh kepada kita, khususnya di rumah-rumah di masyarakat di kampung Barbefondi. Dan berikut kita juga mengeluh karena barangkali pembagian fiber berkelompok, yang lain dapat, yang lain tidak dapat. Kita juga mengeluh karena mungkin jalan ini juga jadi pergumulan, belum selesai ini. Itulah kehadiran Hersan. Kami bukan datang di sini untuk membicarakan kekurangan orang lain. Kami tidak hadir di sini untuk menjatuhkan orang lain. Tapi kami juga datang di sini untuk menawarkan atau memberikan. Saya mau sampaikan bahwa ya itulah momen politik, tapi itu tidak benar. Dan saya akan nanti jelaskan dengan calon wakil ketika nanti kampanye di Panindi. Kita akan jelaskan Superi. Jadi Barbefondi ada di Superi, maka kita ada dalam satu rumah. Sehingga pasti ketika kita dua terpilih, apa yang menjadi keinginan kita di sini tidak perlu pikir-pikir untuk mau ke Biak, cari kita di Biak atau di tempat lain, cukup ke Sorgheri atau ke Mansobe. Ini yang saya mau sampaikan. Tahu bahwa setiap saya bangun pagi, saya di kantor, saat pulang dari kantor sore malam, selalu saya bertemu dengan saya punya masyarakat. Di 38 kampung di Superi mereka datang dengan keluhan yang berbeda. Ada bicara soal anak, kuliah, kesehatan, dan lain sebagainya. Sehingga itu membuat saya harus kasih putus di 18 tahun. Jadi yang rugi, kalau kita bicara rugi, masyarakat Superi, saya sama-sama untuk bangun Superi, dan karena saya tahu persis, dan saya juga merasa saya anak-anak selesai, semua selesai, hidup sampai hari ini sehat-sehat karena hidup di tanah Superi yang kita kenal Pulau Injil. Oleh kelas jasa masyarakat Superi, Pulau Injil ini dengan saya mengabdi di Superi. Untuk itu kalau saya dan Indonesia terpilih, itu saya bilang maci. Nanti kalau saya ketemu jadi Tuhan saya, terus tak putar jalan-jalan, saya mau dengar masyarakat berkeluhan. Karena saya mau perlu untuk apa lagi? Karena saya bekerja waktu-waktu ini, ya untuk beramal saja, balas budi itu. Saya Superi sebelum waktu saya budi dan seluruh. Sehingga apa yang saya lakukan pada hari ini, betul-betul saya lihat, ya
dan saya tulus untuk melakukan itu. Oleh sebab itu, tadi saya sudah sampaikan, semua posko saya bilang jangan dibuka. Kalau kita jadi, kita akan rapikan dia. Yang mungkin sekarang begini, kita kasih lebar dia, kita kasih rapi dia. Kalau di lantai mungkin belum bagus, kita kasih rapi dia, kan? Kasih bagus. Karena itu sejarah. Supaya kalau kita dua jadi, Pak Bupati jalan, Pak Wakil jalan, terpusing dari rumah. Saya mau bilang mau ke Pastef ke rumah, tapi jangan sampai Pastef tunggu, kasihan. Padahal dia mau sore Jeweri kah, mengganggu rumah. Saya duduk di posko. Orang mau ada kah tidak, saya datang, saya capek saya duduk. Kalau mau datang lihat kah tidak, terapa-apa, saya duduk saja. Yang penting saya sudah lihat sama kampung, punya perkembangan, sudah. Makanya saya bilang posko-posko ini nanti kalau Tuhan sayang kita jadi, jangan dibongkar, justru kita kasih bagus dia. Supaya jadi tempat pertemuan. Jadi kalau saya datang atau Pak Roni dan saya datang, tinggal tentu duduk. Panggil yang lain duduk, duduk kita situ Pak Pinang situ foto. Itu maksudnya seperti itu kita cerita. Oleh sebab itu karena saya paham ini, kalau kita jadi itu saya mau lakukan konsolidasi adat. Adat duluan saya mau lakukan. Selama ini apa dong susah? Apa yang jadi persoalan di kampung? Persoalan adat, kenapa adat kita jangan sampai salah, karena hari ini terjadi ibu bapak jual tanah, besok ibu anak bilang itu bukan saya bapak, itu saya bapak dia konsolidasi didominasi gereja. Karena gereja ini kita ada di Pulau Injil, maka gereja harus kuat. Hamba-hamba Tuhan yang ada dalam gereja kita perhatikan, pelayan-pelayan jemaat semua sampai kepada majelis-majelis jemaat, kita bagaimana pelayanannya, bagaimana gereja itu supaya bisa dinikmati, dirasakan pada ibadah dengan nyaman, itu kita perhatikan sejarah. Sejarah ini untuk meluruskan. Dulu Supiori dia kenapa dia jadi kabupaten? Terus sampai hari ini Supiori itu bagaimana? Sejarahnya siapa-siapa di dalamnya. Dia kena hari apa? Dia kena tahun berapa? Ini kita merapikan supaya anak cucu kita 20, 30, 50 tahun ke depan begitu bicara Supiori, dia tahu sejarah. Dia kenal, dia punya tua-tua adat. Dia kenal, dia punya pahlawan sendiri. Mana kita kenal pahlawan dari Jawa, pahlawan berikut, bidang sosial, terutama untuk opa, oma, nenek-nenek dengan kita tetap berikan bantuan-bantuan. Mungkin kita bikin dalam bentuk kartu kah, kartu hersan kah, yang bisa kasih untuk janda-janda dengan orang-orang tua, supaya mereka betul-betul menjadi perhatian kita. Tapi karena dorang kita ada, itu juga nanti seperti itu. Kita sekarang gagah, kita bilang hebat. Tapi satu saat kita seperti itu. Dan kita seperti mereka. Dan justru mereka ini harus tinggal di rumah. Bangun pagi, terserah dong mau bangun jam berapa, makanan siap, selesai dong jalan di basis. Jadi sumber pendapatan gereja. Jadi semua ekonomi dari mulai adat pun kita akan pikir tentang bagaimana dia mengelola usaha. Apakah yang tadi kita bilang ikan asin tadi, kemudian adat dia bisa cari uang sendiri, gereja dia bisa cari uang sendiri, masyarakat dia bisa cari uang sendiri, pemerintah juga berbicara. Itu rencana lewat tangan-tangan kasih Bapak dan Ibu tanggal 27 tahun 2024 di bulan November. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Tuhan menggerakkan kita coblos nomor 3. Itu harapan kita, karena harus kita ikuti dengan doa. Jadi mungkin itu beberapa hal. Saya merespon kembali calon bupati, kemudian Bapak Hasan, kami juga masuk bersama dengan calonnya. Kita akan gelar pada tanggal 27 November 2024. Yang pertama kami usulkan adalah menyangkut pembangunan gedung gereja ini hampir sudah 20 tahun. Kami bikin sampai itu terjadi bertahun-tahun. Anak asli Karpoli kami dia sebagai ketua dan berupaya tapi pulang dia hanya kemampuan dia untuk jadi manusia.
kemudian dari jalan Bapak Sekda lagi 10 tahun, kemudian dilanjutkan dengan Martin memberikan prinsip bagi kita supaya dia melanjutkan pembangunan sampai hari ini mandek dan tidak akan mengurangi rakyat kelas ini bisa mereka pergunakan gitu. Saya bilang tidak, kita sudah capek dengan pembangunan itu sehingga tidak akan berhasil, tidak boleh pakai, kita bikin darurat dulu, makanya mereka ada bikin darurat sehingga saya minta dukungan punya masyarakat respon. Tapi saya ajak kita untuk besok. Apa yang tadi disampaikan oleh calon bupati yang tadi sangat, sehingga besok keduanya terpilih pada tanggal 27 November. Saya percaya bahwa yang pertama untuk melihat kami laksanakan bahwa bangunan selesai dan kami harga tempat. Sehingga siapapun yang ada di sana boleh, tapi kamu semua datang. Yang lain-lain itu tidak. Kalau bicara kita bicara saya ingat saya bicara tidak sama dengan yang beda sekali. Waktu ini Gabi Kapolri dalam SK itu tidak ada. Saya keluarkan SK itu dan kehidupan jumlah besar yang tukar hanya kebijakan kepala kampung saja, karena mitra kerja dalam kampung untuk memberikan untuk kampung saja kita sedikit. Di lengkapi dengan fasilitas berupa kendaraan kampung ini semua kampung dapat taksi lagi. Yang pergi kuliah ke luar, orang tua sampai tidak mau. Kafe terapung untuk berkoalisi tepuk tangan. Itu paling mantap. Kita ibu koalisi terus artinya contoh. Nah, itu yang saya sampaikan dan memang. Tapi tidak pernah dijawab sampai jadi bupati dan bupati lihat sedikit orang saja bukan berarti itu saja. Bangunan gereja ini bukan saja waktu itu saya punya kita punya oleh karena itu saya mohon nanti Bapak bahan untuk susah definisinya itu berapa bahan-bahan bikinnya dalam bentuk ini saja rinciannya itu kita bantu untuk segera supaya selesai dan kita juga berusaha supaya jangan bangunan ini berlarut-larut terus masih selesai, terutama rumah Tuhan yang mendirikan hikmat dan berkat kita bisa biarkan dia terus bertahun-tahun. Di manakah kita punya iman ini mau ditaruh ke mana dan kita punya kehidupan ini. Dan kita tidak tahu kalau begitu. Hari ini saya secara langsung kalau di Japura sudah ada, terus di kemarin kita cek. Yang berikut ASN itu batas usia paling tinggi 35 tahun, itu aturan nasional. Sadu dengan lain-lain, itu yang kita siapkan untuk kita pindah di 35 tahun kita kasih mereka kerja di situ. Dan itu yang nanti penolak yang ketiga bukan kerja. Dan banyak. Pak Roni, saya pikir yang penting kita sepakat, kita berkumpul, semoga Tuhan selalu menjawab apa yang kita niatkan, dan saya yakin terutama tadi gereja, saya gerejanya awal pembongkar dengan pembersihan saya juga ada di sini. Waktu itu saya ada, jadi saya tahu persis. Jadi Pak, jadi dan pasti akan kita akan bantu untuk menyelesaikan. Kemudian terkait dengan diri sendiri itu susah.
lainnya ada di wilayah kepulauan. Kebetulan kita punya wilayah batas negara. Jadi yang harusnya masuk itu bukan hanya Kementerian PU, tapi Kementerian Dalam Negeri harus masuk, luar negeri harus masuk, karena kita ada di wilayah batas negara, stabilitas nasional. Kemudian PU harus masuk, kemudian BNPB harus masuk, Badan Bencana harus masuk. Jadi ada 5 kementerian yang harus ikut berpikir ini. Dan itu yang nanti ketika kita berdua jadi, kita mau masuk lewat pintu-pintu ini. Kalau satu saja tidak bisa. Jadi kita tidak bisa menggunakan alasan politik. Ketika semua bibir pantai kita, Beboni, Mafia, Flores, maka ketahanan nasional kita secara internasional akan terganggu. Maka perhatian pemerintah pusat harus masuk di situ. Kebetulan kita ada di Bukit, nanti kita lewat jalur politik, kita bisa proses itu. Memang di Musrembang, mungkin bukan tidak bisa dijawab di sini. Jadi mungkin itu saja saya tambahkan. Yang lain-lain, yang penting kita yakin, kita jadi, kita akan kembali ke sini dan duduk yang kita bicara hari ini. Nanti ketika kita jadi, kita datang duduk bicara dia lagi untuk menindaklanjuti, termasuk adat, gereja, nanti pendeta-pendeta, guru-guru itu kenapa dia duduk, ada itu kenapa dia. Nanti saya ajak berdua kita duduk bicara. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini Partai Golkar, karena kita Gerindra, karena Presiden Bapak Prabowo sendiri, jadi kita cuma dapat menteri. Cuma seperti yang tadi Bapak bicara mengenai karena menteri-menteri yang penting semua ada di Partai Golkar. Karena Partai Golkar pengusung utama di Kabupaten Sipiori ini, yang kedua Partai Gerindra. Jadi untuk akses susah. Itu saya sampaikan kepada masyarakat, kalau mau ada perubahan di Kabupaten Sipiori pada tanggal 27 nanti jangan lupa pilih nomor urut.